البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, masih di kitab Thaharah. Kitab yang pertama dari Bulughul Maram, bab tayamum, bab tentang tayamum. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa yang rajih tentang tayamum itu cukup dengan kita satu tepukan ke debu atau tanah, kemudian mengusap wajah, baru kemudian telapak tangan, dan tidak sampai ke siku, dan tidak 2 kali. Demikian wallahu alam. Kemudian juga disebutkan terakhir hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan yang benar itu adalah dhaif, lemah, dan yang benar itu adalah mursal atau bin Yasar, seorang tabi'in dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di situ Abu Sa'id. Hanya di sini yang benar itu adalah mursal. Dirajikan mursal oleh Imam Abu Dawud, demikian juga Imam Daraqutni dan yang lainnya. Tentang 2 orang sahabat yang waktu itu salah seorang dari mereka mengulangi sholat, ya, yang satunya lagi tidak mengulangi sholat. Ya, ini mencukupkan dengan tayamum yang sudah dia lakukan. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Idza tayammama ar-rajul wa shalla, apabila seseorang tayamum kemudian sholat. Tsumma wajadal ma' ba'da khurujil waqt, kemudian dapat air setelah waktu habis. Bagaimana ini? Dia tayamum, kemudian waktu habis, waktu sholat habis, kemudian ada air, mengalir air. Maka disebutkan la yu'id, yang benar adalah tidak mengulangi. Ya, demikian jelas. Pada pertemuan terakhir disebutkan kalau waktu dia sholat kemudian mendengar ada air menetes atau mengalir, maka sholatnya batal dan wudhu, kemudian mengulangi sholat. Tapi ini sholatnya sudah selesai dan sudah waktunya habis, maka tidak perlu mengulangi. Kemudian juga demikian juga apabila ada air, selesai sholatnya kemudian ya waktunya masih tersisa, tapi sudah sholat juga. Yang benar wallahu alam adalah la yu'id, tidak kembali, tidak mengulangi lagi. Ini adalah pendapat jumhur. Adami i'adati sholat, tidak perlu mengulangi sholat. Dalilnya jelas, disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la tusallu sholatan fi yaumin marrataini. Hadis ya bisa ditulis, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud dan Imam Nasa'i, sahih. Yaitu apa? Nabi mengatakan jangan kalian sholat satu hari itu 2 kali. Sholat duhur 2 kali, sholat asar 2 kali. Tadi kan sudah sholat dengan tayamum, maka tidak perlu mengulangi. Jelas. Ini hadisnya cukup menjadi hukum. Kemudian mana lebih bagus tentang apakah kita mengakhirkan tayamum atau segera tayamum kemudian sholat? Apa diakhirkan dulu, mungkin nanti ada air, ya? Yang benar wallahu alam adalah takdim, didahulukan sholat walaupun tayamum, walaupun setelah itu ada air. Di situ ada dalil jelas dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb kalian. Segera kita melakukan sholat. Kemudian juga oleh Ibnu Hazm rahimahullah taala di Muhalla, wala ijma' ala anna amal mutawati afdal min amali mutayammim. Tidak ada kesepakatan bahwa perbuatan orang yang wudu lebih bagus dari perbuatan orang yang tayamum. Tidak, sama-sama ya itu boleh dilakukan. Karena tayamum itu kalau tidak ada air. Kemudian juga disebutkan apabila sholatnya itu disukai diakhirkan seperti apa? Sholat isya. Ya, sholat isya itu afdalnya itu diakhirkan. Kalau makmumnya mampu, tidak memberatkan, ya demikian. Maka disukai diakhirkan juga tayamum. Ini demikian. Demikian juga apa itu sholat yang afdalnya diakhirkan? Seperti kalau sholat duhur panas sekali, boleh diakhirkan. Demikian juga ketika safar itu bagusnya itu adalah ya ini jamak takhir.
Demikian juga qashar. Ini kalau safar itu afdhalnya itu adalah diakhirkan sholat, ya, jamak takhir. Maka demikian juga tayamum dalam tempat ini, yakni afdhalnya diakhirkan. Kemudian berikutnya hadis nomor 128. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini yang benar adalah mauquf. Mauquf itu berhenti di ucapan sahabat. Ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saja dan bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan di sini Jarir, ya, seorang rawi waktu itu dia mengatakan itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para rawi yang lain mengatakan itu adalah ucapan Atha bin Sa'id dari Abdullah bin Mas'ud, ya, ini dari Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ya, ini itu adalah mauquf saja, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fi qaulihi, ya, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fi qaulihi azza wa jalla, di ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardo au ala safar. Apabila kalian sakit atau ketika safar, kemudian tidak mendapatkan air. Qala, tapi ini adalah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saja. Beliau mengatakan idza kanat birrajul al-jirahah fi sabilillah, apabila seorang mempunyai luka di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika peperangan atau yang semisalnya, wal quruh, ya, ini pecah dan sebagainya, pecah-pecah badannya di pertempuran umpamanya, luka yang itu pecah-pecah badannya umpamanya, bengkak dan semisalnya. Bayu junub, kemudian junub. Faya khafu ayyamut, maka takut untuk mati. Ini kita salah apabila mandi. Junub ini. Kemudian dia mendapatkan luka. Tayammama, maka tayamum, ya, tidak perlu untuk kemudian mandi. Walaupun ada air, tetapi ditakutkan nanti semakin bahaya. Daraqutni mauqufan, semua Imam Daraqutni itu mauquf, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa rafa'u al-Bazzar, Imam al-Bazzar merofakkan, yakni Nabi SAW yang mengucapkan. Wa sahih Ibnu Huzaimah wal Hakim, disahkan oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim. Tadi sudah kita sebutkan bahwa yang benar adalah mauquf. Lalu bagaimana di sini ada permasalahan? Apabila orang yang sakit atau orang yang terluka takut kalau menggunakan air, kemudian nanti mungkin semakin sakit atau kemudian akan meninggal dan sebagainya, maka boleh enggak untuk tayamum? Jelas, ya, bahwa itu adalah boleh. Hadis ini adalah lemah dan itu adalah mauquf, ya, ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi di situ ada ayat, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Demikian juga yuridullahu bikumul yusra wal yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin, ini Allah SWT ingin kemudahan untuk kalian dan tidak ingin kesulitan. Ini dalilnya. Demikian juga la darar wala dirar, tidak boleh sesuatu yang bahaya dan membahayakan. Ini jelas bahwa itu boleh. Orang yang sakit untuk menggunakan tayamum dan tidak mandi. Kemudian bagaimana sekarang dhabit atau aturan untuk dia itu boleh tayamum karena sakit? Apakah batuk umpamanya atau pilek kemudian boleh tayamum? Disebutkan di sini yaitu anau yubah lahu tayamum idza khafa ziyadatal marid. Apabila takut tambah sakit. Ya, demikian. Kalau dia takut tambah sakit, maka boleh di sini untuk apa? Untuk tayamum. Tapi kalau batuk pilek saja tidak ada hubungannya umpamanya dengan menggunakan air, maka tidak boleh tayamum. Kemudian berikutnya hadis nomor 129. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah lemah. Dan Ibnu Hajar sengaja beliau menyebutkan hadis-hadis dhaif untuk dipelajari. Bukan berarti beliau ingin memasukkan permasalahan-permasalahan hadis-hadis yang dia itu tidak ada manfaatnya. Beliau sebutkan ini untuk apa? Untuk dibahas, untuk dipelajari, memberikan hukum dan sebagainya. Ya, di sini dhaif, bahkan lemah sekali. Di situ ada Amr bin Khalid kadzdzab, pendusta. Wadha, demikian juga membuat hadis. Ya, demikian. Di sini dhaif. Ibnu Hajar sendiri juga menghukumi seperti itu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan inkasarat ihda zandaya. Ali mengatakan radhiyallahu anhu, pecah salah satu tulang tanganku. Di bawahnya lengan itu. Yang sebelum telapak tangan itu. Kalau di bahasa Arab ya sa'id jelas, ya, ini tangannya itu di bawahnya lengan itu.
Itu patah salah satunya. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amaroni an amsaha ala jabair. Maka Nabi merintahkan aku untuk mengusap di atas jabair. Jabair itu kalau kita perban atau diblebet ya itu. Ya ini kalau sekarang mungkin dengan menggunakan gip atau semisalnya itu kapur sehingga tulangnya itu bisa tersambung lagi sehingga sembuh. Atau ya ini balutan-balutan. Maka di sini Nabi SAW memerintahkan untuk mengusap di balutan tersebut. Rawi Ibnu Majah bisa nadin wahin jiddan. Semua Ibnu Majah dengan sanad yang wahin jiddan, lemah sekali. Tadi sudah kita sebutkan di situ ada Amr bin Khalid kadzdzab pendusta. Kemudian juga hadis berikutnya, wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini juga lemah. Ya, di situ juga lemah juga. Juga ada Zubair bin Khuraik dhaif, ya lemah. Ya demikian. Secara ringkasnya adalah seperti itu. Di sini ada lemah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, fil rajul alladhi syujja. Ketika seseorang yang dia itu syujja, kepalanya terluka. Fakta salah bamat. Dia mandi kemudian mati. Dia mandi, tidak tahu mungkin hukumnya. Untuk kemudian tayamum atau semisalnya, maka dia apa? Mandi kemudian mati. Tapi hadisnya ada lemah. Maka Nabi SAW beliau mengatakan, inna makana yakfihi ayatayammam. Sesungguhnya cukup bagi dia itu untuk tayamum. Wa yaksiba ala jurhi khirqah, dan membalut di lukanya itu khirqah, kain, potongan kain. Tsumma yamsaha 'alaiha, kemudian mengusap balutan tadi. Ya. Wa yaksila sa'ira jasadihi, kemudian mencuci semua jasadnya. Jadi yang terluka itu jangan kemudian diguyur air. Rawi Daud di sanadin fihi dha'fun. Semua Imam Abu Dawud dengan sanad yang lemah. Di dalamnya ada lemah tadi. Wa fi ikhtilafun ala ruwati. Terjadi perselisihan juga di rawinya. Ya, demikian. Tadi sudah kita sebutkan, di situ juga ada Zubair bin Khuraik, juga ada Ismail bin Muslim Al-Makki yang sangat lemah. Hadis ini lemah, tapi di sini masih tersisa permasalahan. Bagaimana kalau seseorang dia itu punya luka, kemudian dibalut? Apakah dia mandi? Ya, bagian yang tidak terkena luka itu, yang tidak ada lukanya, apakah cukup tayamum? Terjadi perselisihan yang kuat di antara para ulama. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh ya, beliau menyebutkan bahwa tayamum, ya, ayat tayamum andalik. Maka untuk dia itu tayamum. Karena tayamum itu adalah menggantikan wudu. Ya demikian. Tapi ya rajih wal alam disebutkan pendapat yang pertama, ayasta'mal al-ma', ya seperti hadis tadi. yakni menggunakan air di badan dia yang mampu untuk kena air. Kemudian wayamsah 'alal jabiroh, kemudian mengusap yakni balutan tadi. Ini demikian. Kalau pendapat tadi disebutkan yang pertama apa tadi? Ya ini cukup diusap, ya cukup tayamum saja, selesai. Karena tayamum kan menggantikan wudu, menggantikan mandi. Tapi di situ ada pendapat juga untuk dia mengguyur yang mampu, menggunakan air yang mampu ketika wudu atau yang semisalnya. Kemudian yang terluka itu cukup diusap, tangannya cukup diusap, demikian. Demikian juga kepala yang terluka umpamanya cukup diusap. Ini demikian. Wallahu a'lam. Kemudian juga disebutkan kalau dia itu orang yang memakai lipatan tadi, ya, apakah untuk kemudian semua di sini dikatakan nasaibul hadas jarihan atau maridon, apabila orang yang punya hadas itu terluka atau dia itu sakit, anau yaksil ma'amkanahu min adhi wa yatayammam lil baqi. Sebutkan tadi, yakni untuk dia mencuci yang dia itu mampu, kemudian tayamum yang sekitarnya, yang tersisa. Dalilnya fattaqullah mastata'tum, ini dalilnya. Yani bertakwalah kepada Allah yang kalian mampu. Diguyur bagian yang dia itu mampu untuk diguyur, kemudian yang lainnya boleh untuk diusap. Demikian juga idza khafa min syiddatil barad, apabila takut karena dingin sekali. Wa in khafa min syiddatil barad wa amkanahu ay yusakhan ma, kalau sangat dingin, ya, dan dia takut kemudian nanti sakit. Bagaimana ini? Kalau dia mampu untuk
yusakhan, yakni untuk kemudian memasak air itu, au yastamilahu ala wajhin ya'man adrar, atau mampu untuk menggunakan tanpa bahaya, maka untuk dia melakukan. Jangan langsung tayamum. Tetapi kalau mampu untuk memasak, maka dimasak dulu, atau menggunakan bagian yang tidak mungkin bahaya, maka digunakan. Ini demikian. Insyaallah sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.